Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 12, kita mulai lagi KBM seperti biasa. Untuk pertemuan sekarang, sebelum Bapak mulai bahas apa yang ada di layar, kita akan evaluasi dulu yang kemarin. Setelah Bapak koreksi, jawaban kalian itu banyak yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak bahas ya. Jadi intinya untuk tugas dan soal-soal yang Bapak berikan, kalian harus jawab sesuai dengan apa yang Bapak berikan. Jangan sampai Bapak berikan materinya ini, kalian jawabnya yang lain, atau dalam artian itu hasil browsing, sehingga kelihatan mana yang hasil browsing, mana yang bukan, karena jawabannya tidak sesuai. Nah, terus untuk masalah nilai, karena banyak yang tidak lulus KKM, tugasnya itu silahkan kalian selesaikan semua tugas yang ada di classroom ya, dari awal sampai akhir, berikut absensinya. Walaupun terlambat gak apa-apa, langsung dikirimkan saja bagi yang belum beres, termasuk yang upload foto dulu yang sempat gangguan, itu diselesaikan ya, karena cepat atau lambat nanti juga kalian ketika nilai rapot kurang pasti akan disuruh untuk melengkapi tugas-tugas tersebut. Daripada nanti sekaligus langsung banyak, lebih baik dikerjakan sekarang, sehingga dimana jika nanti nilai rapot kalian kurang, maka tidak perlu mengerjakan remedial lagi karena itu sudah beres tugas-tugasnya. Cuma kalau mau gampang, lebih baik diusahakan tiap Senin saja dikerjakan sesuai jadwal ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke materinya. Sekarang kita lanjutkan yang kemarin ya. Di sini kita lihat, kita akan bahas tentang 5 fase sejarah. Umat Islam itu akan mengalami 5 fase sejarah. Di sini yang pertama ada fase kenabian, yang dimana fase kenabian ini dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Ini tidak disebutkan dalam hadis ya, selama 23 tahun. Disimpulkan 23 tahun itu adalah diambil ketika Nabi diutus menjadi Rasul sampai beliau wafat. Yaitu Nabi diutus itu pada umur 40 tahun, lalu meninggal pada saat umur 63 tahun. Dalam arti fase yang pertama, fase kenabian ini berlangsung selama 23 tahun. Dan itu sudah berakhir. Ketika Nabi wafat, otomatis fase kenabian sudah berakhir. Yang kedua, ada fase khilafah yang pertama. Kenapa ada yang pertama? Berarti ada yang kedua ya. Yang kedua nanti di fase yang kelima. Nah, fase yang kedua ini dipimpin oleh 4 sahabat atau 4 khalifah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ya, ini disebutkan oleh Nabi lamanya itu hanya 30 tahun. Dan ketika khalifah keempat wafat, otomatis fase ini pun berakhir. Ya. Yang ketiga, masuk kepada fase yang ketiga adalah fase kerajaan. Fase kerajaan ini yang paling lama, selama 1227 tahun. Ya, diisi dengan 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Ingat, 3 dinasti di fase kerajaan. Ini yang paling lama. Kalau konsep khilafah itu konsepnya kepemimpinannya dengan cara sama persis dengan cara Nabi memimpin. Tapi kalau kerajaan biasanya kalau pemimpinnya meninggal, otomatis anaknya yang naik menjadi pemimpin. Kalau kerajaan, kalau khalifah tidak, kan 4 sahabat ini tidak keluarga, tidak ayah dan anak ya. Jadi orang yang paling soleh, orang yang paling layak. Maksud dari fase khilafah dengan sistem kenabian ini, ketika pemimpinnya mati, maka dicari orang yang paling soleh, orang yang paling layak untuk jadi pemimpin, itulah yang diangkat menjadi pemimpin ya. Itu perbedaannya dengan fase kerajaan. Nah, fase yang keempat ini adalah fase kediktatoran. Di sini fase ini agak lebar, agak panjang, agak besar, bukan berarti paling lama, tetapi di sini tidak ada jumlah berapa tahun karena
Sekarang kita sedang berada di fase yang keempat, di fase kediktatoran. Apa itu fase kediktatoran? Fase kediktatoran ini adalah fase di mana semua umat Islam tidak mempunyai pemimpin, yang tetap, yang satu, ya. Ini fase kekosongan pemimpin umat Islam, sehingga disebut fase kediktatoran, atau bahasa hadisnya itu adalah mulkan jabariyah, dalam arti fase di mana maksiat di mana-mana karena tidak ada pemimpin umat Islam, Dalam arti fase kediktatoran ini adalah fase di mana ujian untuk umat Islam itu paling besar. Ya, ujian untuk umat Islam itu paling besar. Dimulai dengan fitnah-fitnah terhadap fitnah akhir zaman di sini dimulai. Kemarin kalau di Indonesia bisa kita lihat dengan dimulainya fitnah akhir zaman itu dengan penistaan Al-Quran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, ya. Dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, karena sekarang sudah tidak menjadi gubernur lagi. Nah, dimulai dari sana semuanya terbagi menjadi dua. Umat Islam ini terbagi menjadi dua. Ada yang muslim mutlak, muslimnya itu benar-benar muslim, dan ada yang benar-benar munafik, atau munafik yang mutlak, munafiknya itu dibagi menjadi dua kubu. Mana yang muslim, mana yang munafik. Itu benar-benar bukan hanya bukan hanya sebatas sebutan nama saja, tapi benar-benar mana yang muslim, mana yang munafik. Nah, di sini ujian umat Islam benar-benar diuji. Kita mau kemana? Ya, kita mau kemana? Di fase kediktatoran ini ujian akan terus, dan itu akan semakin besar. Di fase ini pula di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada suatu zaman sebelum terjadinya hari kiamat, di mana hari yang dia jalani lebih berat daripada hari-hari yang sudah dia jalani. Dalam arti ke depan kita di fase yang keempat ini akan lebih berat hidup itu. Terjadi kelangkaan pakan, terjadi kelangkaan makanan. Contoh sekarang saja dengan adanya COVID-19, ya, sudah jarang itu kelangkaan makanan di seluruh dunia, ya, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Karena pabrik-pabriknya, pembuat makanannya, pertaniannya semuanya lockdown, semuanya PSBB. Jadi kelangkaan pakan pun terjadi. Itu terjadi di seluruh dunia. Dan ini kalau kata hadis yang tadi tidak akan menjadi lebih baik, justru akan menjadi lebih buruk. Sampai nanti puncaknya itu adalah kemunculan Dajjal, ya. Makanya dari sekarang yuk kita berbenah, kita hijrah, kita perbaiki diri dengan menjadi yang benar-benar muslim, jangan menjadi yang benar-benar munafik. Karena di sini di fase yang keempat hanya terbagi menjadi dua. Ya, munafik itu kan cirinya di mana dia bicara dia bohong, di mana dia janji dia ingkar, dan di mana dia diberi amanat dia khianat. Nah, kalau misalkan dibahas ini 3 ciri ini banyak sebenarnya. Bahkan kita pun wallahu alam. Makanya caranya itu adalah supaya selamat yang mungkin menjadi lebih baik, karena kalau kehidupan dari segi ekonomi, sekolah, terus politik dan segala macamnya di fase yang keempat tidak akan menjadi lebih baik. Yang mungkin menjadi lebih baik adalah iman manusia yang hidup di zaman itu. Itu yang mungkin menjadi lebih baik. Jadi perbaiki kualitas iman kita dengan cara terus beramal soleh, perbaiki diri, jaga perilaku, jangan sampai merugikan orang lain. Ya, jangan sampai merugikan orang, supaya kita termasuk golongan yang benar-benar muslim, jangan yang benar-benar munafik. Ya, contoh saja yang benar-benar munafik, ketika diberi amanat dia khianat, ya. Ketika diberi amanat dia khianat. Kalian itu kan umat Islam. Kalau misalkan umat Islam diberi amanat, diberi suruh untuk sholat. Kalau misalkan tidak sholat, ya berarti munafik. Dan munafiknya itu yang benar-benar munafik. Nauzubillahiminalik. Makanya yuk dari sekarang kita mulai berubah, kita sekarang mulai hijrah sebelum dimulainya 10 tanda besar kiamat, yang dimana 10 tanda besar kiamat ini di sini bisa kalian lihat ada 4 yang akan terjadi. Ini 1, 2, 3, 4. Di fase yang keempat ada nomor lagi 1, 2, 3, 4. Ini adalah 10 tanda besar kiamat yang akan terjadi di fase yang keempat, ya. Dan fase yang keempat ini ditutup dengan tanda besar kiamat yang keempat.
Berarti sekarang belum berakhir, Pak. Belum. Fase yang keempat ini belum berakhir. Ya, tapi pasti akan berakhir dan itu tidak akan lama lagi. Ya, kita lanjut ke fase yang kelima. Di sini, fase yang kelima adalah fase khilafah yang kedua. Siapa khilafah yang memimpin di fase yang kelima? Itu tentu sudah kalian tahu, yaitu Al-Mahdi. Ya, cucu kandung keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lamanya fase yang kelima ini tidak akan lama, 7, 8 sampai 9 tahun fase yang kelima. Nabi mengatakan seperti itu. Dalam arti sekarang sisa waktu mungkin yang paling banyak itu ya di fase yang keempat. Ini umur umat Islam ya. Ya, jadi di beres fase yang kelima, umat Islam semuanya mati. Ya, dengan cara apa nanti kita akan bahas. Yang jelas berakhirnya fase yang kelima, berakhir pula umat Islam seluruh satu muka bumi berakhir. Ya, jadi yang hidup cuma orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen dan lain-lain sebagainya. Nah, dari fase kenabian sampai fase khilafah yang kedua, ada 2 hadis yang mengatakan di sini, bisa kalian lihat. Di sini ada tulisan star di bawah foto Bapak. Terus ada garis yang di tengah-tengahnya bertuliskan 1400, 1500. Terus sampai di akhir yang fase yang kelima disebutkan finish. Ada 2 hadis yang mengatakan bahwa umur umat Islam itu yang pertama redaksinya adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi diketahui dalam sejarah itu berjumlah 2000 tahun. Itu untuk umur umat Yahudi. Sedangkan umur umat Kristiani atau umur umat Nabi Isa itu adalah 600 tahun. Jadi kalau misalkan dikurang berdasarkan hadis tadi, umur umat Islam itu adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani, berarti hanya 1400 tahun. Bahkan sekarang kita sudah lewat. Nah, sambung ke hadis yang kedua, Nabi mengatakan umur umat Islam di sisi Allah itu hanya 1 hari saja. Ya, kemudian Allah menambahkan setengah hari lagi untuk umatku. Dalam arti setengah hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun. Nah, kalau setengah hari berarti 500 tahun. Ya, kalau misalkan tidak, ini sebenarnya tidak pasti ya, karena ketika kita jam 11 atau setengah 12 belum pas jam 12 siang tengah hari, itu kan sudah dihitung tengah hari walaupun belum pas jam 12. Bahkan kadang lebih, setengah 1 misalkan, setengah 1 siang itu masih bisa kita sebut tengah hari ya, masih bisa kita sebut tengah hari. Sehingga dari 2 hadis tersebut para ulama banyak yang berpendapat, dan mayoritas ulama kebanyakan mengatakan bahwa umur umat Islam itu lebih dari 1400 tahun dan tidak akan lebih dari 1500 tahun. Ya, tidak akan lebih dari 1500 tahun. Sehingga dari mulai setar Nabi diutus menjadi Rasul dan Nabi sampai finish di akhir fase yang kelima, ini tidak akan lebih dari 1500 tahun. Kebanyakan ulama berpendapat seperti itu. Nah, sekarang kita koreksi. Berapa sih umur umat Islam sekarang? Kemarin kita baru merayakan tahun baru Islam, ada juga yang merayakan dengan cara membawa obor dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita sudah masuk di sudah masuk di tahun ke 1442 Hijriah. Ya, 1442 Hijriah. Kalau misalkan umur umat Islam itu hanya 1500 tahun, kita hitung. Nah, hanya 1500 tahun, tadi sudah 1442. Berarti Pak cuma 58 tahun lagi. Tunggu dulu. Ingat, tahun Hijriah itu diambil ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Dari Mekah ke Madinah berarti ada tenggat karena Nabi itu kan 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Atau kebalik? Ya, 13 tahun di Mekah, terbalik ya.
Jadi Nabi itu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi artinya ada 13 tahun yang belum terhitung untuk umur umat Islam ke dalam tahun Hijriah. Jadi 1442 Hijriah ditambah 13 tahun itu totalnya adalah 1455 tahun. Sekarang itu sudah 1455 tahun umur umat Islam. Kalau misalkan kita ambil full saja 1500 tahun untuk umat Islam sampai berakhirnya fase yang kelima, bukan kiamat ya, tapi berakhir untuk umat Islam, bukan kiamat, ingat. Ini bukan kiamat, tapi berakhir seluruh umat Islam 1500 tahun, berarti sisanya itu hanya sekitar 45 tahun lagi. Ya, 45 tahun lagi dikurangi sekarang paling lama 9 tahun di fase yang kelima, ditambah lagi 9 tahun, berarti berakhirnya fase yang keempat ini sudah hampir selesai, ya, sudah hampir selesai. Jadi apalah, karena kita pembahasannya iman kepada hari akhir, meyakinkan kita untuk percaya kepada hari akhir, baik itu kiamat sugro ataupun kiamat kubro, karena kita semua juga pasti akan mati. Apalah yang akan kita banggakan? Apakah kita masih sempat untuk bermain-main? Kalian sekarang belajar saja sudah menggunakan handphone, tidak berangkat ke sekolah. Itu kan berarti lebih buruk. Apanya yang lebih buruk? Siswa itu lebih fokus main game di HP-nya daripada mengerjakan tugas. Ya beruntung yang sering mengerjakan tugas, tapi yang tidak banyak, ya bahkan banyak sekali yang tidak mengerjakan tugas daripada yang mengerjakan tugas. Itu artinya kualitas pendidikan kita ini semakin buruk, dan itu sesuai dengan sabda Nabi yang tadi, bahwa semakin hari akan semakin berat, semakin hari akan semakin susah, ya kan? Semakin hari akan semakin susah. Kalau dulu waktu kalian datang ke sekolah, guru itu cuma mengabsen, kalian cuma absen saja sudah mendapatkan nilai, minimal tidak ada alfa, itu sudah mendapatkan nilai dan pasti tidak akan diremed kalau absensinya bagus. Tapi kalau misalkan sekarang cuma absen, cuma klik doang, apa gunanya? Tanpa mengikuti pembelajaran yang diberikan, apa gunanya? Ya kan, tidak ada apa-apanya. Jadi percuma saja absen di masa, artinya pembelajaran kita ini benar-benar menjadi lebih sulit, menjadi lebih susah, ya kan? Menjadi lebih susah, dan anak-anak pun tidak fokus ke HP, di mana dia fokus kepada HP, tidak fokus ke pelajaran. Bahkan lebih banyak anak-anak yang lebih fokus kepada game online, TikTokan, jadi TikTokernya. Jadi ini sudah sesuai dengan sabda Nabi, ya. Apakah mau seperti itu saja? Melihat bahwa kalau misalkan kalian hitung sekarang, di sini kan sudah ada fase ke-1, ke-2, ke-3 ada tahunnya. Silahkan bisa kalian jumlahkan, dan fase yang kelima bisa kalian jumlahkan. Terus 1500 tahun dikurangi yang sudah terhitung tadi, sisanya berapa tahun lagi? Apakah kalian bisa menghadapi 10 tanda besar kiamat? Kalau Bapak sendiri tidak yakin, Bapak sendiri juga tidak yakin, karena di sini dilihat tanda besar kiamat yang pertama atau yang akan terjadi di fase yang keempat itu ada 4. Yang pertama Dukhon, Dajjal, Nabi Isa alaihi salam. Yang keempatnya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dari Dukhon saja kita belum tentu selamat. Lamanya Dukhon itu kan 40 hari 40 malam. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa makan, tidak bisa hanya bisa berdiam diri saja, hanya bisa bersembunyi saja. Nanti kita bahas masalah itu ya, untuk 10 tanda besar kiamat. Nah sekarang untuk umur umat Islamnya, apa yang kalian banggakan melihat melihat umur umat Islam ini yang sudah tidak lama lagi? Apalagi kalau sudah mulai tanda besar kiamat yang kedua, yang satu, yang kedua, ketiga, keempat, ini sudah tidak akan lama, ya, sudah tidak akan lama. Makanya yuk kita perbanyak amal soleh, kita perbanyak ibadah, perbaiki iman kita, perbaiki ketakwaan kita dengan cara thalabul ilmi. Minimal sekarang pelajaran PAI walaupun kita sekolah sekarang lockdown bahasanya, atau PSBB, penting sare berang bobo, ya kan baiklah. Yang penting kalian mengikuti pembelajaran, ya, niatkan mencari ilmu benar-benar walaupun hanya di rumah. Kalau misalkan madrasah di kampung-kampung kalian sudah bisa belajar atau thalab ilmu seperti biasa,
cari, kejar, jangan sampai terlewat. Jangan hanya tidur saja, karena tidur itu tidak akan menyelamatkan kalian. Tidur itu tidak akan menyelamatkan kalian ya. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan sekarang. Tugasnya silahkan kalian screenshot ya, gambar yang muncul di layar kalian. Nanti Bapak matikan kameranya, terus screenshot, upload di Classroom ya, upload di Classroom. Mau kalian screenshot boleh, atau kalian tulis ulang ya, tulis ulang di buku catatan. Terus di buku catatan kalian foto, upload di Classroom ya. Itu tugasnya untuk minggu ini. Terus untuk tugas-tugas yang lalu segera dikerjakan ya. Kalau misalkan tidak ada perubahan dari segi tugas, Bapak kasih waktu seminggu, karena jadwalnya hari Senin untuk kelas 12. Kalau misalkan Senin depannya masih belum beres atau tidak ada perubahan dalam mengerjakan tugas atau absensi, ku Bapak kayak dikeluarkan di Classroom. Percuma ngeharinan jadi runtah ya. Kalau misalkan sudah dikeluarkan, terus kalian masuk lagi, tugas-tugasnya itu akan mulai dari awal semua. Jadi usahakan seminggu dari setelah kalian menonton ini, jadwalnya berarti 28 September sampai nanti bulan depan Senin pertama. Kalau misalkan tugas di Classroom-nya masih gitu-gitu aja, belum ada yang diperbaiki, otomatis Bapak di-kick di Classroom ya. Semoga bisa dimengerti. Itu tugasnya, silahkan mau ditulis tangan atau di screenshot. Bapak kasih waktu beberapa detik untuk screenshot. Bapak matikan kamera. Nah, silahkan di screenshot dulu. Mungkin itu saja dari Bapak. Tugasnya silahkan dikerjakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.